Setelah bangun dari komanya, Alia diperlakukan bagaikan seorang tuan putri. Sangat dimanja oleh kedua orang tuanya. Dahlan selalu saja menyempatkan waktu untuk menjenguk Alia di tengah kesibukannya bekerja. Pada akhirnya senyuman di wajah Dahlan kembali terukir. Ia selalu membawakan makanan dan minuman yang disukai Alia. Tidak lupa membawakan buket bunga yang indah. "Mama, apa ini rumah kita?" tanya Alia yang sedang dipapah oleh abangnya. Leni tersenyum. "Iya sayang, ini rumah kita. Ayo, Mama tunjukkan kamar kamu. Mama akan memperlihatkan foto kamu waktu kecil, seluruh foto kita satu keluarga, serta foto-foto kamu saat bertunangan dengan Dahlan," ujarnya lalu mengambil tangan Alia dan menuntunnya ke lantai atas. Setelah hampir 3 minggu masa pemulihan, ia dirawat di rumah sakit. Akhirnya ia diperbolehkan untuk pulang. Tentu paksaan Alia, karena sudah bosan di rumah sakit. Leni menuntun Alia tersenyum dengan senyuman paling lebar sambil berjalan beriringan melewati halaman rumah yang luas. Hati Alia merasakan kehangatan setelah melihat senyuman dan semangat dari ibunya, seperti melihat cahaya yang paling terang benderang. "Mah, tunggu sebentar. Apakah yakin kamu sudah gak apa-apa? Kamu baru keluar dari rumah sakit." Alia tersenyum melihat Dahlan yang sangat perhatian terhadap dirinya. "Iya, aku gak apa-apa," jawab Alia. "Kamu yakin gak apa-apa sayang? Kaki kamu apakah sudah kuat berjalan dan menaiki tangga? Pasti masih kaku setelah 1 bulan koma dan menjalani perawatan di rumah sakit selama 3 minggu. Apakah kamu yakin tidak akan jatuh?" "Insya Allah, kaki aku sudah kuat. Tidak usah khawatir dan cemas," jawab Alia lembut. Leni yang memperhatikan Dahlan begitu perhatian dengan Alia hanya tersenyum. "Baiklah, tapi kalau kamu butuh aku, teriaki saja namaku ya." Alia tersenyum kemudian mengangguk. Dahlan tetap menunggu hingga punggung Alia dan ibunya Alia menghilang dari pandangannya. 1 tahun kemudian, ingatan Alia sudah mulai kembali walaupun tidak seutuhnya. Dokter sebelumnya pernah mengatakan bahwa Alia sangat kecil kemungkinan untuk pulih ingatannya dengan cepat. Membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun perkataan dokter itu seakan tidak nyata. Keluarga dan Dahlan selalu membantu Alia untuk mengembalikan ingatannya perlahan-lahan. Di saat Alia merasakan down ketika ia berusaha mengingat semuanya, namun support selalu membangkitkan Alia. Ia sangat beruntung dikelilingin orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Ia ditemani oleh Dahlan kemanapun akan pergi, karena Dahlan sangat khawatir dengan ingatan Alia yang belum sepenuhnya kembali. Pernikahan. Apa kamu yakin akan menikah dengan Alia dengan kondisinya seperti ini? Sontak kaget ayahnya Dahlan. "Iya, Pi. Keputusan Dahlan sudah bulat. Dahlan akan menikahi Alia. Dahlan pasti bisa menjadi suami yang baik untuk Alia. Alia memang belum pulih sepenuhnya, tetapi dengan kasih sayang dan cinta, Dahlan percaya Alia akan kembali mengingat semua memorinya." "Papi setuju kamu menikah dengan Alia. Tetapi apa keputusan kamu ini sudah bijak? Kamu tidak kasihan dengan Alia? Apakah Alia sudah siap untuk menikah? Apakah tidak mempengaruhi mentalnya?" Dengan bismillah, Dahlan serahkan semuanya kepada Allah. Dan Dahlan akan terus berusaha karena Dahlan sangat mencintai dan menyayangi Alia. Ayah dan ibunya Dahlan hanya tersenyum mendengarkan jawaban Dahlan. Ia merasa anak bujangnya yang dulu menangis hanya perihal permen, kini sudah tumbuh menjadi seorang pria dewasa sejati, berani mengemban tanggung jawab yang besar. "Perjuangkan cinta kamu dan jangan pernah menyerah." Itu kata-kata yang dikeluarkan ayahnya. Dahlan langsung mengerti kemudian mengangguk. Senyum Dahlan terbit.
Ia berterima kasih ke ayahnya karena sudah merestui niat baiknya. Sudah hampir 2 hari setelah Dahlan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Ada satu hal yang harus ia persiapkan untuk melamar Alia yang kedua kalinya setelah mengalami amnesia yang panjang. Sebuah mobil colorback berhenti tepat di depan rumah Alia. Saat pria itu keluar dari mobilnya, ia mengenakan baju yang rapi berjas memperlihatkan auranya yang tampan. Menggenggam buket bunga dan sebuah kotak kecil berwarna merah. Ia melangkahkan kakinya memasuki rumah Alia. Kini pandangan mereka bertemu dan saling menatap sendu satu sama lainnya. Mereka hanya tidak berjumpa selama 2 hari, berhasil menanamkan benih kerinduan di dalam pelupuk hatinya. Merindukan wajah calon istrinya yang cantik dan lugu, seorang bidadari. Aku sudah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Untuk mengatakan ini, aku butuh banyak waktu, mempertimbangkan segala hal yang mungkin terjadi. Bermunajat pada Allah untuk menentukan pilihan yang paling tepat. Berkali-kali kutanya pada hatiku sendiri, sudah tepatkah pilihanku? Dan berkali-kali pula jawabanku tetap sama, itu kamu. Will you marry me? Tanya Dahlan memberikan kotak berwarna merah berisikan cincin berlian yang indah. Bismillah. Tiba pada hari yang aku nanti-nantikan dan gak butuh waktu lama untuk aku bilang, yes, I do. Cincin yang melingkar di jari manisku adalah tanda bahwa kita berkomitmen untuk saling menerima dalam suka maupun duka. Semoga Allah senantiasa menuntun kita hingga janahnya. Air mata bahagia mengalir dari pelupuk mata kedua orang tua Alia mendengar jawaban Alia. Dahlan mencium kening Alia memeluk penuh kasih sayang. 2 minggu berlalu begitu cepat. Anak mama cantik banget mengenakan baju pengantin berwarna putih. Coba lihat deh, Pak. Wanita manapun akan kalah dengan kecantikan anak kita. Goda ibunya Alia menoel ayahnya Alia. Ayahnya Alia terpukau melihat anak gadisnya bisa secantik ini bak bidadari surga. Mama bisa saja, jangan berlebihan mah, Alia kan jadi malu. Senyuman malu yang terukir di wajah polosnya Alia menambah kecantikannya. Apakah benar ini kakakku? Tanya Rian. Seluruh dunia dan seisi sekolah Rian harus tahu kalau kakak Alia adalah wanita yang paling cantik, tidak ada yang bisa menandinginya. Lanjutnya kagum. Adek, jangan begitu, masih banyak yang lebih cantik dari kakak. Makasih ya sayang. Alia mencium gemas pipi adiknya. Pengantin wanita turun dari lantai atas diiringi oleh ibu dan ayahnya Alia menghampiri Dahlan sang mempelai laki-laki. Bidadarinya tersenyum membuat inner beauty-nya semakin terpancar. Mengenakan gaun berwarna putih dengan hiasan kepala kasunda dengan rangkaian melati nan indah. Semua mata tertuju seakan terhipnotis dengan pancaran aura sang pengantin baru Alia. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Felicia Atkinson bin Safrial Bertrand Atkinson dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ijab kabul itu akhirnya terucapkan. Terdengar oleh saksi dan wali. Suara sang pengantin pria lantang mengalun. Menyebutkan dengan penuh keyakinan hanya satu teriakan nafas. Setelah ini Alia seutuhnya menjadi miliknya dan tanggung jawab yang besar saat ini berada di pundaknya. Ia menatap istrinya mencium tangannya dengan tatapan bahagia tak sengaja yang meneteskan air mata. Sampai sekarang ia masih tidak menyangka bahwa wanita yang berparas cantik dan ayu itu sudah menjadi istrinya saat ini. Air mata kebahagiaan mengalir di mata keluarga Alia dan Dahlan. Mereka tahu persis perjuangan apa saja yang sudah dilalui Alia dan Dahlan, hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil melangsungkan pernikahan yang sakral.
Alia walaupun tidak bisa mengingat Dahlan sepenuhnya, tetapi tatapan cinta Alia terpancar dari bola mata berwarna coklat diiringi terbitnya senyuman bulan sabit di wajahnya. Aku di mana? Ada acara apa ini? Aku siapa? Dan kamu siapa? Tanya Alia kepada Dahlan. Kembali melupakan bahwa dirinya saat ini sudah menikah dan memiliki seorang suami. Dahlan sangat terkejut dengan ekspresi Alia yang kembali melupakan dirinya dan momen paling berharga ini. Ia berusaha meyakinkan Alia, namun usahanya belum membuahkan hasil. Alia masih melupakan dirinya. Ia tidak tega melihat Alia yang berusaha keras mengingat semuanya membuat kepala Alia sakit. Ia hanya sabar menunggu hingga Alia bisa kembali mengingat dirinya dan pernikahan ini. Pernikahan tetap berlangsung dengan keadaan Alia yang masih lupa ingatan. Walaupun ia lupa, tetapi ia tidak ingin merusak pernikahan yang sedang berlangsung dengan megahnya. Orang tua Alia dan Dahlan, abang dan adiknya Alia benar-benar sedih melihat keadaan Alia yang seperti ini. Ia menatap mantunya dengan penuh kesedihan. Ia berdoa dengan penuh harap semoga saja Dahlan sanggup melalui semua ini. Menjaga dan menghadapi anaknya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Hai novelers yang Mimin cintai. Mimin sangat terharu dengan dukungan semuanya. Terima kasih ya novelers. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke tahap episode kedua. Semoga saja semuanya tidak bosan mendengarkan kisah Aku Tidak Tahu Dia Suamiku. Dukung terus kisah Alia dan Dahlan ya novelers. Karena dukungan novelers adalah pembangkit semangat Mimin. Love you all. Selamat menyaksikan. Bersambung.